Bunga ini hanya tumbuh di taman larangan. Mengapa bisa berada di sini? Apakah pria bunda tahu kalau dua-dua mawar kualitas di antara bunga-bunga lain dalam tambangan? Tiba-tiba pria yang seperti ingat, tangannya bergetar. Mawar ini lahir tempoh hari hampir membunuh di telaga. Wahai para dewa, jangan-jangan mungkinkah dia yang melempar bunga itu ke dalam anak sungai untuk meracuni pendekar Rosa dan Rosa? Apakah pria bunda sejahat itu? Bagaimana aku harus menyelidiki? Dua sosok putih berkelebat. Begitu cepatnya gerakan mereka hingga kelihatan seperti bayang-bayang setan menembus kelebatan rimba belantara. Di satu tempat setelah keluar dari kawasan hutan, sosok di sebelah depan berhenti. Astaga, ternyata dia adalah manusia biasa juga adanya. Tapi luar biasanya dia adalah seorang dara berwajah cantik. Pakainya putih tipis keabu-abuan. Rambutnya yang tergarai lepas di punggung berwarna pirang membuatnya selain tambah cantik juga tambah anggun. Sosok kedua berhenti di samping dara cantik pertama. Ternyata dia juga seorang dara jelita. Raut tubuh dan potongan badannya sangat menyerupai gadis satunya. Siapa kegerangan sepasang gadis berwajah sama yang barusan memasuki kawasan rimba belantara sunyi dan berbahaya itu di negeri Latara Silam. Keduanya dikenal dengan julukan sepasang gadis bahagia. Di balik kecantikan mereka yang mempesona itu tersembunyi satu sifat yang membuat orang lain bisa merinding jika mengetahui, terutama kaum perempuan. Sudah sejak lama diketahui, sepasang gadis kembar ini memiliki kelainan. Begitu banyak para pemuda yang tertarik pada mereka, namun segera menjauhkan diri dengan perasaan ngeri begitu mengetahui bahwa dua gadis itu hanya berselera pada kaum sejenisnya. Luka Boja, ada apa kau berhenti? Bertanya dara bernama Lukenanga pada dara satunya yang adalah kakaknya. Sebelum menjawab, dari balik pakaiannya Lukamboja keluarkan sebuah tongkat terbuat dari batu berwarna biru. Tongkat itu digosok-gosokkannya ke leher, lalu diturunkan ke dadanya. Si gadis menggeliat sendiri lalu tertawa panjang. Tingkahmu membuat aku ingat pada gadis bernama Lujelita itu, berkata Lukenanga. Sepasang matanya membesar berbinar-binar. Lukamboja si kakak telan ludahnya sendiri. Aku juga selalu ingat padanya. Belum pernah kita menemui gadis cantik dia, memiliki tubuh padat kencang. Waktu dia mendesah memohon agar kita tidak menyentuh dadanya. Wahai, apa yang diucapkannya dan bagaimana dia menggerakkan tubuhnya malah membuat aku tambah bergairah. Kapan-kapan aku ingin mencarinya kembali. Gadis satu itu memang luar biasa. Terus terang, aku juga belum puas wahai kakakku Kamboja. Tapi kita harus hati-hati. Kau tahu siapa adanya gadis itu. Dia pasti membekal dendam terhadap kita. Mengapa perlu merasa takut padanya? Jika dia berani muncul, siapa tahu dia memaksakan mencari kita karena ketagihan. Kata Lukamboja lalu tertawa. Untuk mengetahui apa yang terjadi di antara sepasang dara kembar ini dengan Lujelita, harap baca episode sebelumnya berjudul Hantu Langit Terjungkir. Ada di channel ini. Tongkat batu ini. Tongkat batu ini. Kata Lukamboja setelah puas tertawa. Sesuai dengan yang disarankan kakek, kita harus segera menyerahkan padanya. Tetapi aku punya rencana lain. Hah? Apa yang ada di benakmu? Bertanya sang adik. Kalau kakek menginginkan tongkat ini, berarti benda ini satu benda yang sangat penting. Pasti mengandung satu kekuatan atau satu kesaktian. Buktinya, kau lihat sendiri, tongkat ini mengeluarkan cahaya biru. Jangan-jangan tongkat itu menyembunyikan satu rahasia yang si kakek tidak pernah atau tidak mau menceritakan pada kita. Boleh jadi, kata Lukamboja pula, lalu memperhatikan tongkat batu yang dipegangnya dengan seksama, mulai dari ujung satu sampai ujung lainnya. Aku tidak melihat sesuatu yang aneh pada tongkat ini, kecuali sangat enteng. Coba ku periksa, kata Lukenanga pula, lalu mengganti pemeriksa. Seperti kakaknya, gadis satu ini pun tidak melihat keanehan atau kelainan pada tongkat batu itu. Benda ini ditimang-timangnya, lalu diusap-usapkannya beberapa kali. Ketika hendak dipulangkannya pada kakaknya, selintas pikiran muncul dalam benaknya. Tongkat ditariknya kembali, lalu dengan ujung dari jari tengahnya, tongkat itu disentil-sentilnya, mulai dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. apa yang kulakukan Lukenanga? Tanya Lukamboja. Coba kau perhatikan, dengar. Sambil terus menyentil-nyentil, Lukenanga dekatkan tongkat batu biru itu ke telinga kiri kakaknya. Kau mendengar sesuatu? Tentu saja, suara jarimu beradu dengan tongkat batu biru. Apa anehnya? Lukenanga gelenggang kepala. Ada bunyi atau suara berlainan pada dua ujung kiri dan kanan berlainan dengan bagian tengah. Bagiku sama saja, tidak ada bedanya. Kata Lukamboja. Tongkat itu diambilnya kembali. Dengar Lukamboja, aku punya satu rencana. Bagaimana kalau... Lukamboja tertawa ketika mendengar apa yang kemudian diucapkan adiknya. Dia
dia membalikkan badan, lalu memberi isyarat untuk segera melanjutkan perjalanan. Belum jauh meninggalkan ujung rimbu belantara, di satu tempat mendaki, di mana udara serasa sejuk, Lukenanga tiba-tiba berkata, Ada seorang perempuan berpakaian serba putih seperti kita duduk di sebelah sana. Kamboja hentikan larinya, dan memandang ke arah yang ditunjuk sang adik. Memang benar, di kejauhan sana seorang perempuan muda berparas cantik jelita duduk bertopang dagu di atas bukit berumput. Langsung saja sepasang gadis kembar ini berdebar dan rasa gairah menjalani tubuh mereka. Wajahnya cantik sekali, kulit bersih, Ucap Lu Kamboja. harum tubuhnya tercium sampai ke sini. Aku rasa-rasa tahu siapa adanya orang itu. Kelihatannya dia sengaja duduk bersunyi diri, seperti memikirkan sesuatu. Ujar Lukenanga pula. Mari kita dekati, siapa tahu rezeki besar bisa menjadi bagian dari kita. Kata Lu Kamboja mengajak. Dua gadis kembar segera berkelebat. Sebentar saja mereka sudah berada di hadapan perempuan muda yang duduk di atas rumput itu. Orang ini turunkan tangannya lalu mengangkat kepala memandang pada sepasang dara yang baru datang. Kaget lalu Kamboja dan Lukenanga ketika mereka melihat dan menyadari siapa adanya orang itu. Sebaliknya, orang yang duduk di atas rumput tetap tenang saja, walau dia sudah mengenali dua gadis yang berdiri di hadapannya. Yang seperti Menyapa Lu Kamboja, sementara Lukenanga pandangi peri cantik itu cantik itu sambil berulang kali membasahi bibirnya dengan ujung lidah. Dibanding dengan kakaknya, Lukenanga memang dia tidak bisa menyembunyikan gelora hatinya melihat kecantikan wajah dan kemuliaan tubuh pria yang putih. Apalagi tubuh peri ini menebar bau harum mewangi yang menambah rangsangan dalam dirinya. Wahai, sungguh pertemuan tidak disangka. Bukankah kalian berdua kerabat yang dijuluki sepasang gadis bahagia? Balas menegur pria yang putih. Dua gadis kembar jatuhkan diri, berlutut di hadapan sang peri. Lu Kamboja mengalah, ulurkan tangan memegang, lalu mengangkat tangan pada pria yang putih, kemudian menciumnya dengan sikap hormat, walau sebenarnya perbuatannya itu lebih didorong oleh hawa gairah. Lukenanga tidak tinggal diam. Dia tirukan apa yang dilakukan kakaknya dan mencium belakang telapak tangan malah sampai ujung lengan pria yang putih. Sambil tersenyum, pria yang putih tarik tangannya. Aku sudah lama mendengar perihal kalian berdua. Hanya tidak tahu mana yang bernama Kamboja dan mana yang bernama Lukenanga. Dua gadis kembar itu lalu memperkenalkan diri masing-masing. Wahai pria putih, garangan apakah yang membuat kau berada di bukit sunyi ini? Bertanya Lu Kamboja. Sepertinya tengah menunggu seseorang. Menyambung Lukenanga. Wahai, jika kau benar menunggu seseorang, biar aku coba menerka. Kata Lu Kamboja sambil tersenyum dan mengusap-usap keningnya seolah tengah berpikir-pikir. Kalau salah dugaanku, mohon maafmu, wahai peri cantik dari negeri atas langit. Bukankah kau tengah menunggu lelaki gagah bernama Lakasipu, berjuluk hantu kaki batu itu? Wahai, dugaan kakakku pasti betul. Sudah lama kami menyerap kabar kalau lelaki itu tertarik padamu dan kau... Lukenanga tidak teruskan kata-katanya. Bersama kakaknya dia tertawa panjang. Wajah pria yang putih sesaat kelihatan menjadi merah. Namun, sambil mengulur senyum, peri ini kemudian berkata, Dugaan kalian memang betul. Aku berada di bukit berumput ini tengah menunggu orang. Tetapi bukan lelaki bernama Lakasipo itu, melainkan justru aku menunggu kedatangan kalian berdua. Kami? Ujar Lukenanga dan Lu Kamboja terpekik girang hampir bersamaan. Sepasang gadis kembar ini saling melirik, lalu duduk bersimpuh di atas rumput, satu di kiri, satu di kanan. Demikian dekatnya mereka mengapit hingga pinggul dan bahu mereka bersentuhan hangat dengan pinggul serta bahu peri yang putih. Bahkan hembusan nafas keduanya menyentuh permukaan wajah sang peri. Sungguh kami merasa bahagia mengetahui kau berada di sini sengaja menunggu kami. Kata Lukenanga seraya memegang lengan peri yang putih dan mengusap-usapnya. Tentu ada sesuatu yang bisa kami lakukan untukmu. Sementara itu, Lu Kamboja mulai pula meraba lengan pria yang putih satunya. Pria yang putih yang sudah tahu kelainan sifat dua gadis kembar ini perlahan-lahan lepaskan kedua tangannya dari genggaman Lu Kamboja dan Lukenanga, lalu berkata, Aku ingin mengetahui dan meyakini satu hal. Mudah-mudahan kalian berdua bisa memberi penjelasan. Wahai, hal apakah itu pria yang putih? Tanya Lukenanga seraya rapatkan duduknya, pahanya sampai menindih paha sang peri. Beberapa waktu lalu, aku melihat kalian berdua keluar dari gua di kawasan barat sana. Wajah dua gadis kembar mendadak sontak jadi berubah. Adik kakak ini saling melirik. Dalam hati mereka menduga-duga apakah sang peri tahu apa yang terjadi, apa yang telah mereka lakukan di goa itu.
Wahai, tidak disangka kau mengetahui kehadiran kami di gua itu. kata Lu Kamboja. Dia tidak berani berdusta karena khawatir sang peri tahu banyak tentang mereka. Kami kebetulan saja lewat kawasan itu. Betul, kami memang kebetulan lewat di sana. Menyambungi Lu Kenanga. Ketika melihat sebuah gua, kami mencoba masuk. Lu Kamboja meneruskan. Lu Kenanga kembali menyambung. Kami masuk sekedar untuk mencari tempat yang teduh dan aman untuk beristirahat. Kalian masuk dan jadi beristirahat dalam gua itu? Tanya pria yang seputih. Lu Kamboja menggeleng. Lu Kenanga memandang pada kakaknya lalu ikut menggeleng. Jadi kalian tidak masuk? Tanya pria yang seputih. Kami memang masuk, Jawab Lu Kenanga dengan suara perlahan. tapi kami segera keluar lagi. Kata Lu Kenanga. Kenapa? Tanya pria yang seputih. Ada orang lain dalam gua itu. Ada satu pemandangan menusuk mata yang membuat kami tak sanggup berada di situ dan cepat-cepat keluar. Pria yang seputih menatap dua gadis kembar berganti lalu bertanya. Siapa orang lain yang kalian lihat dalam gua itu? Kalian mengenalnya? Lalu, memangnya apa yang dia lakukan di situ? Ada dua orang dalam gua itu, wahai pria yang seputih, satu gadis, satu pemuda. Kata Lu Kamboja. Yang gadis berada dalam keadaan bugil, tengah berpelukan dengan seorang pemuda berambut panjang. Kalau kami tidak salah, dia adalah pemuda asing yang belum lama berselang berada di negeri Latara Silam ini. Kalau tidak salah, dia pemuda yang bernama Biro Sableng, berjuluk Pendekar Rusa Kedua. Tenggorokan pria yang seputih kelihatan naik turun. Suaranya agak tersendat ketika bertanya. Apakah kalian mengenal siapa adanya gadis di dalam gua yang bersama pemuda bernama Biro Sableng itu? Lu cerita, gadis yang dikenal sebagai penunggang kura-kura terbang itu. Kalian tidak salah lihat. Kami berdua mana mungkin salah lihat. Jawab Lu Kenanga. Kalau begitu, Pria yang seputih tidak meneruskan ucapannya. kalau begitu, apa wahai pria yang seputih? Tanya Lu Kenanga sambil kembali tangannya merayap ke lengan sang peri. Tidak apa-apa. Keterangan kalian sangat berguna. Paling tidak aku kini benar-benar yakin dan mengetahui apa yang terjadi dalam gua itu. Lalu dalam hati sang peri berkata, Aku juga menyaksikan sendiri. Tadinya aku seperti ingin mengatakannya, tidak yakin pada penglihatanku sendiri. Tapi kini ada dua orang yang menyaksikan hal yang sama. Berarti tidak perlu aku menyelidiki lebih jauh. Wah, mengapa cepat sekali rasanya dunia ini. Perlakukan diriku. Pribunda, kau benar. Aku harus menjauhkan diri dari pemuda bernama Wiro itu. Aku harus kembali ke negeri atas langit. Peri yang seputih memandang pada gua gadis kembar lalu bangkit berdiri. Terima kasih atas semua keterangan kalian. Aku harus pergi sekarang. Wahai, Ujar Lu Kenanga seraya berdiri pula. tak jauh dari sini ada sebuah danau dibangun orang di atas sebuah telaga jernih. Udara di sana sejuk sekali. Pemandangannya indah nian. Bagaimana kalau kita bertiga pergi ke sana, beristirahat bareng setengah hari sambil berbincang-bincang. Siapa tahu ada keterangan lain yang ingin kau dapatkan dan kebetulan kami ketahui. Terima kasih. Kalian berdua baik sekali. Tapi keterangan yang aku cari sudah kudapat. Lain waktu undangan kalian tentu akan kupenuhi. Sayang sekali, kalau kamu pergi, kami pun hendak pergi pula. Kata Lu Kenanga. Saat itu sekonyong-konyong berkelebat satu bayangan putih disertai bentakan. Dua gadis kembar, jangan kalian pergi. Kembalikan dulu tongkat yang kau curi dariku. Belum habis kejut Lu Kamboja dan Lu Kenanga, tahu-tahu seorang pemuda berambut gondrong sambil menyeringai dan berkaca pinggang telah berdiri di hadapan mereka. Pria yang seputih. Ini pemuda bernama Biro Sableng yang barusan kita bicarakan. Berkata Lu Kenanga. Sementara Lu Kamboja cepat menjauh karena khawatir Wiro akan merampas tongkat batu biru yang dipegangnya. Pemuda berambut gondrong yang memang pendekar Rusa Kedua Biro Sableng adanya melirik ke kiri di mana berdiri pria yang seputih. Murid Sinto Gendang hendak layangkan senyum pada sang peri namun batal ketika dilihatnya pria yang seputih unjukkan wajah kaku, malah kemudian palingkan muka ke jurusan lain. Kalian membicarakan aku mengenai apa? Tanya Wiro. Lu Kamboja dan Lu Kenanga tidak segera menjawab tapi tertawa cekikikan. Gadis-gadis aneh. Ada apa kalian tertawa? Lu Kamboja, lekas serahkan tongkat di tanganmu itu padaku. Kau sungguhan mau tahu apa yang barusan kami bicarakan? Lu Kamboja berkata seraya senyum-senyum. Wiro mulai mencium ada yang tidak beres, tapi dia segera menjawab. Katakan saja, aku ingin tahu. Kau tidak malu pria yang seputih ikut mendengar? Tanya Lu Kenanga lalu tertawa cekikikan. Kami melihat kau dan gadis bernama Lu Jelita berbugil-bugil di dalam gua. Berucap Lu Kamboja. Gadis kurang ajar, jangan kau berani memfitnah. Teriak pendekar Rusa Kedua marah. Kalian bersinah di dalam gua. Ujar Lu Kenanga. Amarah muridnya yang Sinto Gendeng tidak terkendalikan lagi. Mukanya mengelam,
kupingnya seperti dipanggang. Sekali lompat saja, Wiro layangkan satu tamparan ke muka Lukenanga. Seperti diketahui, dua kakak adik kembar yang dikenal sebagai julukan sepasang gadis bahagia ini bukanlah gadis-gadis sembarangan. Mereka memiliki ilmu meringankan tubuh tinggi sekali hingga mampu bergerak cepat dan ringan. Selain itu, mereka juga memiliki jurus-jurus ilmu silat aneh. Sekali bergerak, Lukenanga berhasil selamatkan diri dari tamparan Wiro yang bisa meremukkan tulang pipinya. Penasaran, Wiro kembali mengejar Lukenanga. Namun saat itu bayangan putih berkelebat di samping. Angin yang menyambar membuat Wiro terpaksa hentikan niatnya. Ketika dia memandang ke depan, pendekar kita jadi tertegun. Yang menghadang di hadapannya adalah Priangsa Putih. Priangsa Putih, apa maksudmu menghalangi pergerakanku? Tanya Wiro heran. Apa maksudmu menyerang gadis itu? Balik bertanya Priangsa Putih. Tapi dia tidak memandang ke arah Wiro karena wajahnya seperti tadi, lagi-lagi dipalingkan ke jurusan lain. Dia, gadis itu kau dengar sendiri. Dia berkata jahat, memfitnahku. Priangsa Putih mendengus, wajahnya tersenyum sinis, membuat Wiro menjadi tambah marah walau bercampur heran. Priangsa Putih, ada apa ini? Kau bicara tapi tidak mau melihat padaku. Kau sepertinya membela gadis-gadis tukang fitnah ini. Mereka tidak berfitnah. Aku melihat sendiri kau dan Lujerita di dalam gua itu. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang kalian lakukan. Wiro hendak menggaruk kepala habis-habisan, lalu dekati Priangsa Putih. Jangan kau berani bergerak lebih dekat. Membentak Priangsa Putih. Wiro kaget bukan main. Dia ulurkan tangan hendak memegang lengan Priangsa Putih, tapi kembali sang peri membentak. Air mukanya membayangkan ancaman. Pendekar 112, jangan sentuh diriku. Aku bukanlah Jelita, gadis yang bisa menjadi pemuas nafsu bejatmu. Wiro ternganga besar, dua kakinya seperti dipantek di tanah. Priangsa Putih, aku tak sudi. Kau menyebut namaku. Berlalulah dari hadapanku. Mati aku. Apa yang terjadi dengan pria satu ini? Membatin Wiro. Ketika dia berpaling ke samping, dua gadis kembar tertawa cekikikan lalu berkelebat pergi. Wiro tak mau mengejar karena khawatir Priangsa Putih akan kembali menghalang dan bisa-bisa antara mereka terjadi bentrokan yang tidak diinginkan. Dengan menahan hawa amarah terhadap dua darah yang kabur itu, Wiro bertanya, Aku tidak mengerti. Ada apa ini? Wajahmu melihat aku seperti melihat hantu. Aku tidak melihat hantu, tapi melihat makhluk sangat menjijikan. tugas Priangsa Putih. Wiro garuk-garuk kepala. Tampangku memang jelek. Terserah kau mau bilang apa. Tapi harap kau jelaskan dulu. Mengapa kau membela dua gadis jahat tadi? Lalu mengapa kau marah-marah dan berkata tidak karuan padaku? Aku merasa tidak punya salah padamu. Dua gadis kembar itu mencuri tongkat batu titipan orang. Mereka juga memfitnah diriku. Lalu enak saja mereka melarikan diri. Aku tidak... Saat itu, mendadak ada suatu suara menderu dahsyat disertai suara ringkihan kuda. Sesaat kemudian, seekor kuda hitam berkaki 6 muncul dan berhenti di tempat itu. Di atasnya duduk Lakasipo dengan sikap gagah. Saudaraku Wiro Sableng, kerabatku Priangsa Putih. Aku merasa gembira bisa menemui kalian berdua di tempat ini. Lakasipo hendak tertawa lebar, tapi tidak jadi karena dia melihat raut wajah Priangsa Putih diserta Wiro yang tampak kebingungan. Pendekar 112 kedipkan mata, maksudnya hendak memberitahu, tapi Lakasipo yang tidak mengerti malah berucap, Wahai, aku tidak ingin mengganggu. Rupanya kalian sedang asik berdua-dua di tempat ini. Wiro, biar aku pergi dulu. Nanti aku akan mencarimu kembali. Banyak hal yang ingin kubicarakan padamu. Kuharap kau jangan pergi dulu, Lakasipo. Aku juga banyak pembicaraan denganmu. kata Wiro. Kerabat Lakasipo, jika kau memang mau pergi, bolehkah aku ikut menumpang bersamamu sampai di kaki bukit sana? Ucapan Priangsa Putih itu membuat Lakasipo terheran-heran, memandang Wiro yang saat itu hanya bisa tegak sambil garuk-garuk kepala. Mengira Priangsa Putih menyindirnya, Lakasipo cepat membungkuk dan berkata, Maafkan, tidak maksudku mengganggu kalian. Aku mohon diri dulu. Lakasipo, tunggu, aku ikut bersamamu. seru Priangsa Putih. Priangsa Putih, bukankah kau... Wahai, mana tungganganmu angsa putih itu? Tanya Lakasipo. Dia tidak ada di sini. Itu sebabnya aku minta ikut bersamamu. Lakasipo memandang pada Wiro seolah mau bertanya, tapi pendekar kita hanya tegak diam dan kini tak lagi menggaruk kepala. Memandang pada Lakasipo dan Priangsa Putih dengan raut muka membayangkan heran dan bingung. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Priangsa Putih melompat ke atas punggung kuda hitam berkaki 6 dan duduk di belakang Lakasipo. Priangsa Putih, bagaimana ini? Mungkin aku perlu bertanya. Pacu kudamu Lakasipo. Dalam perjalanan, kau boleh mengajukan 1000 pertanyaan. Semuanya akan kujawab. Apalagi menyangkut saudara angkatmu yang kau anggap baik dan suci itu. Habis berkata begitu, Priangsa Putih menggebrak pinggul lai kaki 6 dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya enak saja merangkul ke pinggang Lakasipo. Kuda hitam raksasa berkaki 6 itu meringkik
keras lalu melompat ke depan. Bergablak. Wiro memaki kesendirian dalam hati. Apa yang terjadi dengan dirinya? Katanya dia melihat sendiri aku dan Lu Jelita di dalam gua. Hah, melihat apa? Beliau garuk-garuk kepala. Jangan-jangan bayangan yang kulihat dalam gua memang adalah bayangannya. Ah, gila betul. Dia menyangka. Aku tidak percaya. Dia bukan makhluk sembarangan. Masakan bisa percaya saja pada ucapan dua gadis kembar sialan itu? Tapi memangnya aku sedang apa di dalam gua ketika dia melihat? Wiro geleng-geleng kepala dan tenang-tenang rumput di depannya. Caranya dia pergi dengan Lakasipu, seperti sengaja tidak membuat aku sakit hati. Dia pakai merangkul pinggang lelaki itu segala. Mungkin agar aku sakit hati dan cemburu. Gila, perlu apa aku sakit hati dan cemburu? Kupikirkan pun tidak. Sayang, kenapa dia jadi begitu? Padahal dia pernah menyelamatkan nyawaku. Aku juga begitu. Akhirnya, Wiro hanya bisa menghela napas panjang sambil jambak-jambak rambut sendiri. Saat itulah tiba-tiba ada satu suara. Kalau kasih sejati bukan berubah menjadi kebencian, memang hebat akibatnya. Wahai pendekar 12, kau tengah menghadapi ujian berat. Ujian itu akan berubah menjadi malapetaka jika kau memang berbuat apa yang dikatakan Pri tadi. Ah, siapa yang bicara? Seru murid Sinto Gendeng dalam kagetnya. Wiro segera palingkan kepala. Di hadapan Wiro berdiri seorang gadis tinggi semampai berkulit putih. Pakaiannya yang biru gelap membuat kecantikannya tambah menonjol. Rambutnya yang panjang tergerai melambai-lambai ditiup angin. Di keningnya yang putih licin melekat sebuah bunga tanjung kuning. Lu cinta, ujar Wiro perlahan setengah berbisik. Apa yang barusan dialaminya membuat Wiro tidak kuasa tersenyum, padahal kemunculan Lucinta, murid nenek hantu Lembalai Katakijo ini sangat menggembirakan dan mampu menghibur hatinya. Aku bersyukur kau berada di sini, Kata pendekar 12, lalu dia ingat pada ucapan Lucinta tadi. Kata-katamu tadi, apakah kau sudah lama berada di sini dan mendengar? Aku mendengar semua yang dikatakan dua gadis kembar itu. Aku juga mendengar apa yang diucapkan Pri yang seputih, kata Lucinta sambil tersenyum. Senyuman yang benar-benar tulus dan membuat hati murid yang Sinto Gendeng merasa sejuk hingga kemarahan dan kejengkelannya berangsur lenyap. Kau mempercayai apa yang mereka katakan? Wiro bertanya. Kau tidak boleh bertanya seperti itu, tapi kau justru harus membuktikan bahwa kau tidak melakukan apa yang dituduhkan mereka. Mereka bertiga menuduhku, aku sendirian. Fitnah mereka dalam waktu singkat tentu akan tersebar luas di negeri Latana Silam ini. Sebelum aku bisa membuktikan diriku tidak berbuat keji, namaku sudah tak karuan tercemar. Itulah hidup. Ketulusan hak kasih tidak selalu muncul secara di mana-mana. Sesekali redup, bahkan putus oleh hal-hal yang tidak terduga. Apalagi jika kau tidak membuktikan dirimu benar-benar bersih. Aku bersumpah. Wiro gelengkan kepalanya. Percuma saja. Siapa yang mau percaya? Di tanah Jawa saja aku tidak pernah berbuat serendah itu. Apalagi di sini di negeri orang. Soal dirimu di tanah Jawa, siapa yang tahu? Yang masalah justru sepak terjamu di negeri ini. Agaknya kau seperti mempercayai apa yang diucapkan tiga orang itu, kata Wiro dengan nada kecewa. Why? Adakah aku mengatakan seperti itu, Wiro? Fitnah adalah penodaan paling jahat atas kasih sayang. Tapi bagaimana kasih sayang akan menundukkan kebersihan jati dirinya kalau tidak mampu membuktikan bahwa dirimu sungguh bersih? Jadi kau tidak mempercayai tuduhan ketiga orang itu? Lucinta tersenyum. Masalahnya bukan percaya atau tidak, tapi kemanapun dirimu untuk menyatakan bahwa kau benar-benar bersih. Aku tidak ingin membela diri, tapi dua gadis kembar itulah yang telah berbuat keji terhadap Lu Jelita. Kau mungkin belum tahu, mereka dua gadis yang punya kelainan jiwa. Hanya suka... Aku tak ingin mendengar hal itu, kata Lucinta memotong dengan suara halus. Seharusnya, hal itu pantas kau ucapkan pada Pri yang seputih. Percuma saja. Dia tidak akan percaya. Dia tidak memberi kesempatan padaku untuk menjelaskan. Pendekar 12 terdiam. Dia menarik nafas berulang kali lalu berkata, Aku berterima kasih padamu. Kau memberi petunjuk padaku bagaimana harus berbuat. Aku akan melakukan sesuatu. Melakukan apa saja untuk membersihkan diriku. Aku gembira mendengar ucapanmu. Ingatlah selalu, hidup yang didasarkan pada kasih sejati tidak ada pernah menempuh jalan keliru. Tapi aku tidak mencintai Lu Jelita atau Pri yang seputih. Jika itu maksudmu, sekalipun demikian tidak mungkin aku akan berbuat keji terhadap salah satu dari mereka. Wahai, aku tidak membicarakan cinta. Aku menyebut kasih, karena kasih adalah kudus dan lebih agung daripada cinta. Kasih sejati tidak dapat tergantikan oleh cinta betapapun murninya. Aku tidak mengerti maksud ucapanmu, kata Wiro sambil garuk-garuk kepala. Suatu ketika kau pasti akan mengerti. Lu cinta,
apakah kau pernah mengasihi seseorang? Tanya pendekar rosa tua pula. Lucinta tertawa perlahan sambil palingkan wajahnya yang bersemu merah ke jurusan lain. Lalu gadis berhiasan bunga tanjung di teningnya ini berkata, Teka-teki hidupku masih menjadi beban berat dalam hatiku. Bagaimana mungkin aku memikirkan hal yang kau tanyakan itu? Kurasa jika kau pernah mengasihi seseorang, beban hidup mungkin bisa berkurang. Tapi entahlah, aku bukan orang yang ahli dalam soal kasih sayang. kata Wiro pula lalu tertawa tapi kejut. Lucinta, apakah kau telah berhasil mengungkapkan rahasia kehidupan kedua orang tuamu? Wiro alihkan pembicaraan. Masih jauh panggang dari api, tapi siapa tahu segala sesuatunya bisa berubah secara tidak terduga. Kekuatan kasih bisa menjauh, meruntuhkan tembok baja yang mengelilingi kita. Mudah-mudahan semua teka-teki hidup yang menyelimuti diriku bisa terungkap secepatnya. Jika kau suka, aku bersedia membantumu. Terima kasih. Bahtera hidup ini biar ku kayu sendiri. Kita berpisah dulu sampai di sini. Tunggu. Kau mau menuju kemana? Terus terang, aku sendiri tidak tahu harus meneruskan perjalanan kemana. Kasih, ada pembimbing perjalananmu, kata Wiro. Lucinta tertawa lepat. Ternyata kau lebih cepat mengetahui arti kasih daripada kau duga sendiri. Wiro tertawa dan memperhatikan gadis itu, membalikkan badannya siap untuk berlalu. Ketika Lucinta berputar ke kiri, Wiro melihat robekan berlubang pada bagian bahu kanan pakaian biru yang dikenakan si gadis. Saat itu, Wiro tidak ingat apa-apa. Tapi, begitu Lucinta sudah jauh di ujung sana, tiba-tiba dia ingat akan secarik robekan kain biru yang disimpannya dalam saku pakaiannya. Wiro segera keluarkan robekan itu. Robekan kain itu ditemuinya ketika dia keluar dari gua tersangkut di ujung ranting, tak jauh dari gua di mana Lucinta disekap. Tapi karena pakaian ini jelas jadikan baju biru Cinta, kata Wiro dalam hati. Berarti dia juga berada di dekat gua itu. Jangan-jangan sebenarnya dia juga punya dugaan yang sama dengan pria yang saya putih. Celaka. Aku harus mencarinya. Aku harus menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin hanya dia satu-satunya gadis yang bisa menerima penjelasan. Wiro mengejar ke kaki bukit, tapi gadis cantik berpakaian biru tak kelihatan lagi. Tertegun sendirian, Wiro ingat pada ucapan hantu Raja Obat alias hantu 1000 obat dan Nurinjani, yaitu bahwa di negeri Latana Silam ada seorang gadis yang mencintainya dengan sepenuh hati. Lucinta jelas bukan. Entah kalau dia bersandiwara, pikir pendekar roda 12. pria yang saya putih juga pasti bukan. Dulu selendangnya saja dimintanya kembali. Tadi sikapnya begitu ketus dan garang. Selain itu, Lucinta atau pria yang saya putih masih dicurigai sebagai pelaku yang hendak meracuni diriku dengan mawar kuning di telaga tempo hari. Lalu bagaimana dengan Lucinta? Wiro berpikir-pikir. Dulu hantu Raja Obat pernah mengatakan bahwa di antara sekian banyak gadis di negeri Latana Silam ini, hanya Lucinta seorang yang mencintai diriku. Mungkin benar. Walau dia agak mencurigai aku telah berbuat aib, tapi tadi dia menunjukkan sikap lembut. Mungkin gadis satu ini pandai menyembunyikan perasaan hatinya. Kalau aku terlalu mempercayai ucapan hantu Raja Obat dan Nurinjani, aku khawatir terlalu berharap yang bukan-bukan. Dalam bayangan Wiro, saat itu mendadak muncul bayangan wajah bidadari angin timur, Ratu Duwung dan Bunga, 3 gadis yang pernah menempati hatinya. Wiro garu-garu kepala sambil berjalan. Otaknya bekerja terus. Dia ingat pada kakek berjuluk si pelawak sinting. Aku harus mencari si pelawak sinting yang palsu. Kakek itu satu-satunya orang yang melihat kejadian di telaga tempo hari. Aku harus dapat mengorek keterangan darinya. Di satu tempat sunyi, di balik semak belukar lebat di kaki sebuah bukit timur, Lucinta duduk termenung sendirian. Dia mengingat-ingat kembali pertemuan serta ucapannya pada Wiro tadi. Aku memang tidak melihat sendiri apa yang terjadi di dalam gua. Aku hanya melihat Lucinta keluar dari dalam gua disusul pemuda itu. Sepasang gadis kembar mungkin saja mengarang cerita. Aku tahu sifat perangai mereka. Tapi pria yang seperti tidak mungkin memfitnah. Apalagi ku dengar dia berkata bahwa dia juga melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dilakukan Wiro dan Lucinta. Lucinta menghela napas panjang dan mengusap wajahnya berulang kali. Wahai, katanya dalam hati. Sesudah ini kasih lihat dan perbuatan makhluk hidup di atas muka bumi ini, negeri Latana Silam ini. Aku tidak ingin percaya dia tega berbuat sekeji itu. Tapi kenyataan mengatakan demikian. Bagaimana mau membantahnya? Dia mengatakan tidak mencintai Lucinta ataupun yang seperti. Wahai, mungkin itu sengaja diucapkannya untuk menghilangkan jejak, untuk menutupi keaiban dirinya. Agaknya dia pandai bersandiwara. Tapi jika yang dikatakannya itu benar, lalu siapakah gadis yang dicintainya di negeri Latana Silam ini?
Lama Lucinta duduk termenung di balik semak belukar lebak itu. Lalu dia menarik nafas dalam berulang kali dan berkata, Mudah-mudahan dia bisa melakukan sesuatu untuk membersihkan dirinya. Sementara itu, bagaimana aku harus mengambil sikap? Mungkin lebih baik aku mengurus persoalan diriku sendiri. Tapi, Wiro, bagaimana nih? Apa yang harus aku lakukan? Lucinta memandang berkeliling. Dia ingat pada orang berpakaian hitam yang mukanya ditempeli tanah liat kering yang selama ini selalu mengutik dirinya. Sejak beberapa waktu belakangan ini, orang aneh itu tak pernah lagi kelihatan membayang-bayangi dirinya. Pertemuan terakhir dengan orang aneh berkepandaian tinggi itu, Lucinta sempat memintanya untuk menanggalkan tanah liat hitam yang selalu menutupi wajahnya. Lucinta melihat satu wajah yang tidak dikenalnya. Sebagai imbalan, Lucinta siap menerangkan apa hubungannya dengan Lupiranti dan Latampi. Namun sebelum sempat berbicara, terjadi saja satu hal yang hebat. Serombongan peri turun dari atas langit hendak memboyong patung Lumintari, ibu hantu Jatilanda. Maksud para peri itu digagalkan oleh Pringasa Putih. Ketika patung berhasil diselamatkan, orang berpakaian serba hitam yang dikenal dengan panggilan si penolong budiman tidak ada lagi di tempat itu. Baca episode rahasia patung menangis, ada di channel ini. Untuk menghilangkan keresahan hatinya, sambil berjalan pendekar 12 bersiul-siul membawakan lagu tak menentu. Di langit sang surya mulai condong ke barat. Udara yang tadinya panas berangsur-angsur terasa teduh. Selagi asyik berjalan sambil bersiul-siul begitu, tiba-tiba Wiro melihat seseorang di tengah jalan, duduk menjeplok di tanah membelakanginya. Orang ini mengenakan pakaian berwarna hijau tua. Kepalanya separuh botak, separuh lagi ditumbuhi rambut panjang berwarna putih. Kusut masai riap-riapan. Dari caranya duduk di tengah jalan, jelas dia seperti sengaja menghadang jalan. Kata murid yang sintogan dan dalam hati. Aku belum dapat melihat wajahnya. Apa aku kenal adanya? Lelaki atau perempuan dia adanya? Wiro hentikan langkahnya, tapi terus saja bersiul-siul. Tanpa berpaling, tiba-tiba orang yang duduk di tengah jalan itu hamburkan suara tawa. Dari suara tawanya, ternyata dialah seorang perempuan. Umur tinggal sejengkal buruk, masih bisa gembira dan bersiul-siul. Orang di tengah jalan mengeluarkan ucapan. Suara siulan pendekar dosa tua langsung berhenti. Bicara tapi tidak mau melihat, menegur tapi membelakangi orang. Kalau kau masih muda, pasti kurang mendapat pengajaran sopan santun dari orang tuamu. Kalau kau sudah tua bangka, mungkin kau sudah pikun atau kurang waras. Baru saja Wiro berkata begitu, sosok yang duduk di tengah jalan mendadak sontak melesat ke atas. Begitu turun ke tanah, orang ini telah berdiri menghadang tepat-tepat ke arah Wiro. Sebelumnya, pendekar 12 telah banyak melihat manusia berwajah seram, tapi yang satu ini sungguh dahsyat hingga Wiro tersurut dua langkah. Yang tegak di hadapan Wiro saat itu adalah seorang nenek angker. Sebagian besar wajahnya tidak berdaging lagi, terkelupas begitu rupa hingga tulang kening. Pipi, kiri, hidung, dan mulut dan dagu menyembul putih mengerikan. Mata kiri hanya merupakan satu rongga besar, sementara bola matanya tersembul bergelantungan keluar. Bagian depan pakaian hijau si nenek sengaja dibuka hingga dada dan sebagian perutnya kelihatan jelas. Dada dan perut ini pun tidak lagi berdaging hingga tulang dada dan tulang iganya tersembul menyeramkan. Si nenek tertawa pendek. Anak muda berambut panjang, matamu melotot, keningmu mengerti tanda berpikir. Apakah kau ingat dan sudah mengenali siapa diriku? Birok garuk kepalanya lalu menjawab. Gadis cantik saja jarang kuingat-ingat, apalagi kau yang sudah nenek dan buruk pula. Wiro lalu tertawa gelak-gelak. Lalu dia menyambung. Pakaianmu boleh juga, Nek. Cuman kurang kau buka sampai ke bawah. Kalau lebih ke bawah pasti akan melihat pemandangan yang lebih apik. Si nenek keluarkan suara menggembur. Dia hujamkan kaki kanannya ke tanah hingga tanah berlubang besar. Pasir dan debu berterbangan ke udara. Buset, nenek ini punya ilmu juga rupanya. Aku harus hati-hati. Membatin Wiro dan bersikap waspada. Kekasihku Lajahilio. Si nenek tiba-tiba berseru memanggil seseorang. Lekas unjukkan diri. Katakan pada pemuda keparat ini siapa aku adanya. Ada angin bersiur, lalu dari atas sebatang pohon besar melayang turun sosok seorang kakek berambut putih aut-autan. Mata kanan sipit, sebaliknya mata kiri besar mendelik. Kakek ini mengenakan jubah kuning pekat.
Melihat si kakek, pendekar sudah segera ingat. Kakek ini adalah Lajahilio. Si nenek pastilah kekasihnya, Lujahilio. Di dalam rimba persilatan negeri Latala Silam, mereka dikenal julukan sepasang hantu bercinta. Walau mereka selama puluhan tahun memang hidup bersama tanpa kawin. Seperti dituturkan dalam episode berjudul Rahasia Patung Menangis, ada di channel ini. Sepasang kakek nenek ini pernah muncul untuk membalaskan dendam kesumat kematian dua murid mereka, yakni Lagandring dan Lagandrung. Yang mereka serbu saat itu adalah antara lain hantu Jatilanda yang membunuh Lagandring. Hantu Jatilanda hampir menemui ajalnya kalau tidak ditolong oleh orang sakti berjuluk Si Penolong Budiman dan Lucinta yang muncul secara berbarengan. Malang bagi si nenek saat itu, dia terkena hantaman pukulan sakti, pukulan kasih mendorong bumi yang dilepaskan Lucinta. Tak ampun lagi, sosok si nenek amblas terpendam dalam seolah tercetak ke dinding batu. Walau Lujahilio tak sempat menemui ajal, tapi Lajahilio menolong mengeluarkan sosoknya dari dalam batu. Sebagian daging muka dan tubuhnya masih tertinggal di batu itu. Sebabnya, kini dia menderita cacat yang sangat mengerikan. Lajahilio tegak berkaca pinggang, tapi agak terbungkuk. Sepasang matanya membeliak pandangi pendekar Rusdudwa Sableng. Anak muda yang umurnya tinggal sejengkal buruk, kau berhadapan dengan sepasang hantu bercinta. Aku Lajahilio dan nenek itu kekasihku bernama Lujahilio. Wah, hebat. Memuji Wiro sambil acungkan jari, tapi bukan jari jempol, melainkan jari kelingking tangan kirinya. Julukan kalian sungguh luar biasa. Aku salah menduga. Tadinya aku kira bangsa hantu itu tak bisa bercinta. Ternyata kalian bisa. Pasti kalian bercintanya di sekitar kuburan. Kalian bernama Lajahilio kan Lujahilio. Pasti kalian orang-orang dari abad jahiliyah. Tapi ada satu hal yang ingin aku tahu. Bagaimana kalian bisa menghitung kalau umurku cuma tinggal sejengkal buruk? Si kakek menyeringai. Si nenek menengus. Anak muda, nasibmu memang malang, kata Lajahilio. Sebenarnya kekasihku bukan mencari dirimu, tapi mencari kekasihmu yang bernama Lucinta itu. Dia yang menyebabkan kekasihku cacat begini rupa. Lucinta belum ditemui. Kau pun tak ada salahnya dipesiangin lebih dahulu. Tua bangka pikun. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Lucinta. Dan dia bukan kekasihku. Jika kalian punya silang sengketa dengan dirinya, mengapa melampiaskan dendam kusumat padaku? Rupanya, takut mati juga kau. Lajahilio, lekas kau penggal. Lekas kau panggil sahabat kita si muka kuning itu. Kalian berdua harap awasi. Jangan sampai pemuda ini melarikan diri. Mendengar kata-kata si nenek, kekasihnya Lajahilio lantas keluarkan satu suitan keras. Saat itu, hingga juga dari balik pohon besar terdengar suara. Lalu kelihatanlah melangkah keluar seorang nenek. Mulai dari rambut sampai ke ujung kaki nenek ini berwarna kuning. Di lehernya bergelantungan berbagai macam kalung. Semuanya berwarna kuning. Salah satu kalung itu adalah sendok emas sakti, yaitu sendok pemasung nasib, yang dirampasnya dari Lakasipo sewaktu Lakasipo hendak menyerahkan benda itu pada hantu langit terjungkir. Di kepala si nenek menancap 3 buah sunting yang bergoyang-goyang kian kemari setiap dia bergerak. Dia juga mengenakan anting bulat besar berwarna kuning. Sambil berjalan, sesekali dia songgengkan pantatnya, lalu enak saja dia keluarkan kentut panjang dan keras. Di punggungnya, nenek muka kuning itu memanggul sebuah keranjang besar. Keranjang ini berisi belasan ekor ayam jantan. Sambil berjalan, nenek pegang ekor ayam di tangan kirinya, lalu dengan tangan kanannya enak saja dia memutir dan mencabut daging yang menonjol di dubur ayam. Binatang ini keluarkan suara kesakitan. Si nenek lemparkan binatang itu ke tanah. Ayam kesakitan setengah mati seperti celeng menghambur sempoyongan. Seolah menenggak penanganan lesat, si nenek kemudian mengunyah dan menenangki bulu ayam dalam mulutnya mentah-mentah. Selagi mulutnya mengunyah, di sebelah bawah kentutnya bertabur tiada henti. Ketika melihat si nenek bermuka dan berpakaian serba kuning ini, kagetlah Wiro bukan alang kepala. Ternyata si nenek yang dikenalnya dengan nama Lu Kentut alias nenek selaksa kentut atau nenek selaksa angin ini adalah kerabatnya sepasang hantu bercinta. Kampratnya sepasang hantu bercinta. Menghadapi dua kakek nenek aneh itu bukan hal mudah, apalagi kalau mereka dibantu oleh Lu Kentut. Sungguh Wiro tak menduga kalau sepasang hantu bercinta punya hubungan tertentu dengan si nenek muka kuning. Celaka. Bagaimana urusan bisa kafiran begini? Wiro mengeluh dalam hati. Jangan-jangan nenek tukang tetap itu tahu kalau aku menipunya. Tapi siapa tahu ada harapan. Kulihat dia masih asik menenggak bulu ayam jantan, seolah tidak acuh akan kehadiran. Tapi saat itu si nenek justru berputar
memutar kepalanya, memandang melotot pada Wiro dengan mulut gembung karena tersumbal kibul ayam. Ketika melihat pendekar 102 bersableng, nenek Selaksa Kentut tak kalah kejutnya. Mulutnya termonyong-monyong. Dia segera telan habis kibul ayam dalam mulutnya. Kentutnya dulu, lalu berseru, Sepasang itu bercinta. Ini urusan salah kaprah. Wahai, aku tidak tahu kalau yang ingin kau persiangi adalah pemuda dari negeri 1200 tahun mendatang ini. Aku tidak mungkin membantumu. Dia tidak boleh kalian bunuh. Sepasang kakek nenek bernama Lujahilio dan Lajahilio sama-sama delikkan mata. Lujahilio berteriak malah, Lu Kentut, jangan kau berani menipu, mengingkari perjanjian. Ingat, aku dan kekasihku sudah mencarikan hampir 30 ayam jantan dan kau jadikan santapan kiburnya. Tua bangka muka setan. Siapa yang menipu? Siapa yang ingkar perjanjian? Aku cuma bilang tidak mau membantumu dan kalian tidak boleh membunuh pemuda itu. Ulu Kentut kembali pancarkan kentutnya. Lajahilio maju dekati nenek muka kuning. Dia sengaja bicara lembut, berusaha membujuk. Mengapa begitu, wahai kerabatku Lu Kentut? Mengapa kau mendadak berubah pikiran? Si nenek kentut dulu sebelum menjawab. Aku punya urusan besar dengan pemuda itu. Aku tak ingin dia mampus sebelum urusanku selesai. Kurang ajar. Kalau kau tak mau membantu, harap lekas angkat kaki dari sini. Lain hari, urusan dustamu ini akan kita selesaikan. Kembali Lujahilio berteriak marah. Aku tidak akan pergi dari sini. Kalian berdua saja yang lekas menyingkir. Nenek muka kuning ulurkan tangannya ke belakang, mencekal seekor ayam jantan. Seperti tadi, kibul ayam itu dipuntirnya, lalu putus. Lalu dikunyah dan ditelannya. Ayam yang terkuik-kuik kesakitan enak saja dilemparkannya ke muka Lujahilio sambil tertawa-tawa. Lujahilio marah besar. Sekali hantam saja ayam jantan itu tercerai-berai berkeping-keping. Bulunya berterbangan di udara. Kemarahan Lujahilio tidak sampai di sana. Dia segera menerjang ke arah nenek muka kuning dan lepaskan satu pukulan sakti mengandung tenaga dalam hebat. Angin deras menyapu ke depan. Nenek bermuka kuning sesaat terhuyung dan terkentut-kentut. Tapi dia tidak tinggal diam dan cepat bertindak. Kurang ajar. Berani kau menyerangku. Rasakan. Teriak Lu Kentut. Entah kapan nenek ini bergerak, tahu-tahu tangan kanannya telah mencengkram tangan kanan Lujahilio yang hendak menghantam dadanya. Lujahilio, kakek kekasih Lujahilio tahu benar kehebatan si nenek muka kuning berjuluk nenek Selaksa Kentut atau nenek Selaksa Angin itu. Kalau dia tidak segera turun tangan, pasti tangan kanan kekasihnya akan mengalami cedera berat. Tidak menunggu lebih lama, kakek ini segera menyerang dari samping. Melihat orang bertindak curang, walau dia kurang suka terhadap nenek muka kuning, namun Wiro tak mau berpangku tangan saja. Sebenarnya saat itu dia bisa saja cari selamat menyelinap tinggalkan tempat itu. Namun yang dilakukannya adalah berkelebat menghadang gerakan Lajahilio. Lengan kanan Wiro saling bertrokan dengan lengan kanan Lajahilio. Pendekar 102 mengerjit dan terhuyung 2 langkah. Di depannya si kakek keluarkan jeritan tertahan. Dia hampir terjengkang. Ketika diperhatikannya, ternyata lengannya telah bengkak merah. Sakitnya bukan kepalang. Mukanya kelam merah menahan sakit dan juga ada rasa tidak percaya. Selama ini kekuatan tangannya mampu menghancurkan batu. Tapi kini si pemuda bukan saja sanggup menahan, malah membuat dia kesakitan setengah mati. Masih untung tulang lengannya tidak cedera. Pemuda asing jahanam. Aku mau lihat sampai di mana kehebatanmu. Maka diserang aku ini. Ya! Lajahilio serang. Dorongkan 2 tangannya ke arah pendekar 212. 2 rangkuman angin menggebu, menyapu dahsyat. Murid Eyang Sintogan dan terpental sampai 2 tombak. Wiro cepat tekuk lututnya agar dia tidak jatuh teduk. Ketika Lajahilio susul serangannya tadi dengan tendangan ke arah kepala, Wiro serta-merta pukulkan tangan kanannya. Serangkum angin laksana topan menabrak ke depan. Sosok Lajahilio sesaat mengapung di udara, lalu terjengkat dan mental jungkir balik di udara. Ketika jatuh di tanah, pungkungnya terbanting lebih dahulu. Lajahilio mengeluh tinggi. Di sebelah belakang, sekujur tulang-tulangnya serasa remuk. Sedang di bagian depan yang barusan dihantam angin pukulan benteng topa melanda samudra yang tadi dilepaskan Wiro, dadanya serasa amblas. Kembali terdengar kentut panjang nenek muka kuning. Disusul ucapannya, Luar biasa. Anak muda rambut panjang. Ilmu apa yang kupergunakan menghantam kakek jelek itu? Di samping kiri si nenek muka kuning tertawa cekikikan. Untuk kesekian kalinya tangannya siap memuntir kibul seekor ayam jantan. Terhuyung-huyung dengan dada sesak dan darah mengucur di sebelah bibir, Lajahilio bangkit berdiri. Memandang ke samping kiri, dia keluarkan sorung tertahan. Tadi ketika melihat kekasihnya saling mencengkram
Dengan nenek bermuka kuning, dia berusaha untuk membantu karena tahu betul bahaya besar yang mengancam Lu Jahilio. Tapi gerakannya dihadang oleh Wiro. Kini ketika dia memperhatikan, kagetnya bukan alam kepala melihat apa yang terjadi. Saat itu, Lu Jahilio dilihatnya tegak sambil pegangi jidatnya. Di jidat itu kini menempel potongan tangan kanan miliknya sendiri, sebatas lengan sampai ke ujung jari. Dengan muka pucat, si nenek berusaha menanggalkan tangannya yang menempel di keningnya, tapi sia-sia saja. Lu Jahilio berteriak dan hentak-hentakan kakinya kalang kabut. Ilmu menahan darah menunda jasa. Desis Lajahilio dalam hati. Jadi benar rupanya, nenek muka kuning ini memiliki ilmu dahsyat itu. Dia sanggup memindahkan bagian-bagian tubuh manusia tanpa mengeluarkan darah, tanpa membunuh. Tapi akibatnya lebih mengenaskan dari kematian. Lu Jahilio, mari kita tinggalkan tempat ini. Lajahilio berseru. Tidak, sebelum tanganku bisa ditanggalkan. Jawab Lu Jahilio. Kembali dia menarik-narik potongan tangannya, tapi tetap tidak berhasil. Nenek muka kuning tertawa gelak-gelak. Lu Jahilio, bagusnya kau ikuti ucapan kekasihmu. Sebelum aku memindahkan bagian tubuhmu yang lain ke jidat atau pipimu, berkata Lu Kentut. Lalu Lu Jahilio meradang marah, tapi Lajahilio cepat menarik tangan kekasihnya dan setengah menyeret, membawa nenek itu kabur dari tempat tersebut. Pendekar Nusa Tudo Biru Sableng merasa tengkuknya dingin ketika nenek muka kuning tiba-tiba berpaling ke arahnya. Sepasang matanya si nenek memandang lekat-lekat di mulutnya, komat kamit mengunyah kibul ayam. Di bagian dia menyeringai, lalu tertawa mengekeh hingga sebagian kibul ayam yang ada di mulutnya tersembur keluar. Melihat si nenek tertawa, Wiro merasa lega sedikit. Namun dia tetap berjaga-jaga, mengerahkan tenaga dalam ke tangan kanan. Si nenek songgengkan pantatnya lalu, anak muda bernama Wiro Sableng, mana dua kawanmu yang dulu ikut memperdaya diriku di gua yang ada patungnya? Aduh nek, mereka berada di dalam tanah silam, pasti mencari perempuan. Si nenek tertawa lalu sambung tawanya dengan kentut 2 kali. Puas tertawa dan terkentut-kentut, si nenek perhatikan lengan tangan kanan Wiro Sableng. Si nenek muka kuning berseru keras, tubuhnya tergonta-gantai, sementara 2 kakinya laksana ditanam di dalam tanah. Dia kerahkan seluruh tenaganya, tapi tak urung, lututnya mulai goyah. Pakaiannya berkibar-kibar, keranjang ayam yang di punggungnya berderak-derak. Belasan ayam yang ada dalam keranjang itu berkotek-kotek ketakutan. Lalu semuanya amblas terpental, dihantam sambaran angin deras, berterbangan bercerai-berai di udara. Sesaat kemudian keranjang ayam itu terbang dan hancur berantakan. 3 buah sunting di kepala si nenek bergoyang keras lalu mencelat mental. Begitu juga sepasang anting di telinganya copot mental. Masih untung rangkaian kalung yang tergantung di lehernya tidak ikut diterbangkan angin pukulan, tertahan di bawah dagu. Bagaimanapun Lu Kentut bertahan, namun tak urung kakinya yang terpendam di tanah perlahan-lahan terangkat ke atas. Di sisi lain, di lain saat tubuhnya tampak limbung naik ke udara, mengapung sejajar tanah dengan sepasang kaki menghadap Wiro. Ke arah Wiro, si nenek kentut berulang kali. Tiba-tiba pakaian kuning yang melekat di tubuh nenek terlepas tanggal dari tubuhnya, terbang ke udara lalu menyangkut jauh di atas pohon. Kurang ajar, hei, kau apakan diriku? Jak Lu Kentut sambil kalang kabut menutupi tubuhnya yang kini bugil polos, sementara kentutnya keluar bertalu-talu. Wiro tersentak kaget serta merta dihentikan serangan benteng topan melanda samudra. Walau si nenek ternyata mempunyai kehebatan untuk bertahan, tapi dia tidak menyangka akibatnya akan seperti itu. Ketika Lu Kentut berhasil turunkan kakinya ke tanah, 2 kakinya ke tanah, Wiro tak berani berada lebih lama di tempat itu. Takut dilabrak si nenek, murid Sentongan segera tancap ambil 1000 langkah. Sambil kabur, dia memaki dalam hati. Nenek Sinting, salah sendiri, mengapa tidak pakai celana dalam? Peri bunda memegang lengan peri bermata biru yang duduk di hadapannya. Untuk beberapa lamanya, tak satu pun di antara mereka yang membuka mulut berbicara. Akhirnya peri bunda memecah kesunyian di dalam kamar besar dan bagus itu. Aku tahu, hatimu pasti terguncang hebat, wahai kerabatku Priangsa Putih. Tak mudah memang menghadapi kejadian seperti ini, karena menyangkut jauh sampai ke bagian terdalam dari hati nuranimu. Tapi ketahuilah kerabatku, apa yang telah kau lakukan adalah tindakan yang benar. Pemuda itu harus kau jauhi.
Bahkan harus kau tinggalkan sebelum malapetaka menimpa dirimu. Seperti yang terjadi pada Lumintari, pria yang jadi ibu hantu Jatilanda ketika dia bersuamikan Lahambalang. Aku akan melindungimu terhadap para pria lainnya. Jika pria tersebut bertanya, biar aku yang menghadap. Aku akan membantumu jika terjadi apa-apa. Pria bunda, kau sangat baik hati. Tapi bagaimana kalau pemuda itu berdendam terhadapku dan melakukan sesuatu yang tidak baik? Jawab Priangsa Putih pula. Kau tidak usah khawatir, wahai kerabatku. Aku sendiri yang akan turun tangan menghadapinya jika dia berani berbuat begitu. Kalau perlu, kita bisa pergunakan para tokoh hantu di negeri Tanah Silam untuk membantu. Jangan harap dia bisa kembali ke tanah asalnya jika dia berani mencederaimu. Peri Bunda diam sejenak, lalu dia bertanya. Priangsa Putih, apakah kau pernah mengatakan isi hatimu pada pemuda yang bernama Wiro Sableng itu? Apakah dia tahu kau mencintainya? Sepasang mata biru Priangsa Putih memandang lekat-dekat pada Peri Bunda, seolah membesar dan membinar. Di lubuk hatinya dia berkata, Aku memang tidak pernah berterus terang pada Wiro. Tidak mungkin seorang perempuan, apalagi seorang peri mendahului membuka isi hatinya. Namun, mungkin ketidaktahuan ini membuat dia bersikap seperti itu padaku. Tapi apa gunanya sekalipun kini, dia tahu tak ada artinya lagi. Aib yang telah dilakukannya terlalu besar. Aku tidak mungkin menerima seorang kekasih seperti itu. Priangsa Putih usap pinggiran kedua matanya lalu berkata, Kau betul peri benda. Aku memang tak pernah mengatakan isi hatiku pada Wiro. Sekarang semuanya telah ku kasih. Biar tetap ku pendam seumur hidupku. Aku bangga melihat ketabahanmu, wahai Priangsa Putih. Kau tidak usah khawatir pemuda itu akan melakukan sesuatu. Jika perlu, aku akan turun ke negeri Lataran Silam menemuinya. Apa yang akan kau lakukan, peri bunda? Apa yang hendak aku katakan padanya? Kau tak usah khawatir, kau tak usah takut, serahkan semuanya padaku. Pasti aku akan dapat selesaikan ini untuk kebaikan dirimu dan kesucian kita sebagai kaum peri yang tak bisa disamakan dengan bangsa manusia biasa. Priangsa Putih belai pipi Priangsa Putih lalu bangkit berdiri. Aku akan pergi ke Lataran Silam sekarang juga. Kau tetap di sini, jangan kemana-mana. Kau boleh berada di kamarku sampai aku kembali. Terima kasih peri bunda. Aku memang merasa lebih tentram berada di kamarmu ini. Kata Priangsa Putih pula. Sebelum aku pergi, ada satu hal yang perlu kukatakan padamu. Jika aku tidak mengeluarkan hal ini, rasanya enak dan menjadi ganjaran yang tidak enak. Katakanlah, wahai peri bunda, wahai gerangan apa yang hendak kau sampaikan? Ujar Priangsa Putih pula. Menurut ceritamu, kau meninggalkan Wiro pergi bersama Nakasipo, menunggangi kuda berkaki 6, berdua-dua. Betul peri bunda? Membenarkan Priangsa Putih sambil anggukkan kepala. Dengan caramu itu, kau bermaksud hendak sekedar membalas sakit hatimu pada Wiro. Mungkin juga hendak mengatakan bahwa bukan dia seorang lelaki saja di atas dunia ini. Tapi kau lupa satu hal. Entah kau sadari atau tidak, kau seolah memberi harapan pada Lakasipo. Priangsa Putih terdiam. Peri Bunda melanjutkan kata-katanya. Mungkin aku salah menduga, tapi setauku sebelum Wiro muncul di negeri Tanah Silam, kau pernah memperlihatkan sikap dan rasa tertarik pada Lakasipo. Sikap pun berubah begitu Wiro datang. Wajah Priangsa Putih bersemu merah. Peri ini tertawa lebar. Peri bunda, kau minta aku melupakan pemuda itu. Aku telah melakukannya. Mengenai Lakasipo, bukankah dia juga telah masuk ke dalam pikiran? Bukankah juga dia telah masuk ke dalam pikatan Lojelita? Itu dulu. Bagaimana kini? Walau dia tahu apa yang telah dilakukan Wiro dengan Lojelita, dia pasti akan kecewa besar, mungkin marah, sakit hati, dan mengarahkan pilihannya padamu. Apalagi sejak lama tersiar kabar bahwa Lojelita konon adalah kekasih hantu muka dua. Wahai, terus terang, aku tidak berpikir sampai ke situ, peri bunda. Peri Bunda cium kening kerabatnya itu, lalu tinggalkan tempat tersebut. Tak lama setelah Peri Bunda pergi, walau berada dalam kamar yang luas dan bagus selama-lama, Priangsa Putih merasa gelisah sendiri. Dia duduk di tepi pembaringan yang empuk, lalu melangkah mondar-mandir. Sesekali dia berdiri di belakang satu jendela, memandang keluar ke arah sebuah taman yang dipenuhi berbagai bunga yang tengah berkembang. Di tengah taman tiba-tiba seolah muncul bayangan sosok pendekar Rusatudou Wiro Sableng, melambaikan tangan ke arahnya. Priangsa Putih sampai tersulut. Wahai, pertanda apa ini? Mengapa bayangannya mendadak muncul seperti itu? Apakah satu pertanda bahwa aku sebenarnya tidak bisa melupakan dirinya? Bahwa semua yang aku katakan pada peri bunda sebenarnya tidak keluar dari lubuk hatiku? Wahai, antara aku dan dia mungkin tidak bisa pernah terjalin tali perkawinan. Tapi apa yang telah dilakukannya memperjauh jarak antara aku dan dia. Waduh, mengapa kau melakukan perbuatan aib itu? Priangsa Putih jauhi jendela.
Lalu kembali dia melangkah mundur mondar-mandir di dalam kamar yang luas dan bagus itu. Di sudut kamar tergantung serangkaian jambangan bunga dari rotan, tersusun 6, yang di sebelah bawah paling besar, sebelah atasnya lebih kecil, demikian seterusnya. Peri angsa putih telah beberapa kali memperhatikan jambangan yang berisi bunga hidup itu. Namun entah mengapa kali ini tergerak hatinya untuk mendekati jambangan tersebut dan melihat bunga-bunga yang ada di situ lebih dekat. Semua bunga yang ada di dalam jambangan selain bagus dan memiliki warna indah juga menebar bau harum semerbak. Pria angsa putih hendak melangkah pergi ketika tiba-tiba pandangannya membentur sesuatu pada jambangan paling besar. Di bawah sana, sang peri membungkuk pada agar bisa melihat lebih jelas. Tidak percaya pada apa yang dilihatnya, dia ulurkan tangan mengambil benda itu.